Saat berkunjung ke Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berdialog dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Edi dan tim relawan pendukungnya menerima masukan dari masyarakat. Edi mengatakan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan diprioritaskan di Labuhan Batu Selatan, yakni infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan perkebunan. Persoalan adalah yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua pendidikan, kesehatan, yang keempat dia tidak menjadikan prioritas pertanian, tetapi dia lebih cenderung kepada perkebunan. Dia relatif posisinya adalah di perkebunan sawit dan rambung itu karet. Inilah yang harus kita garap. Relawan Edi, simpatisan dan pendukungnya berharap pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri dapat unggul dan memenangkan Pilgub Sumatera Utara pada 27 November 2024 mendatang. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Berlangsung sakral, pembekalan, doa, serta upacara adat ini digelar di kaki Gunung Pusuk Buhit, Desa Ginola, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Samosir, Sumatera Utara. Disambut tarian oleh Ketua Adat Raja Sagala bersama rumpun marga dari Guru Tatia Bulan, Hasan Basri Sagala ditemani istri. Tak hanya tarian adat tortor, calon wakil gubernur nomor urut 2 ini juga menjalani beberapa prosesi adat lain seperti mengulosi dan pemberian makanan berupa arsik ikan mas. Ketua Umum Punguan Sagala Raja Baru Bere Iba Bere, Maringan Sagala berharap putra terbaik dari keturunan Raja Sagala nantinya akan memenangkan kontestasi Pilkada Sumatera Utara. Tak hanya itu, keluarga dan keturunan Sagala di seluruh dunia bahkan siap mendukung dan memenangkan pasangan Edi dan Hasan. Sementara itu, atas dukungan ini, calon wakil gubernur nomor urut 2 Hasan Basri yakin mendapat hasil terbaik di kontestasi pilkada meski mendapat lawan berat Bobi Nasution. Pada masa kampanye ini, pasangan Edi dan Hasan terus bergerilya menggait simpati warga jelang pemilihan kepala daerah serentak. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Keluarga Pak Hasan dan juga Pak Calon Bupati Oku Selatan Sumatera Selatan nomor urut 4 Abu Sama berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur di Oku Selatan. Hal tersebut disampaikan Abu Sama saat berkampanye di Desa Jagaraga dan Desa Bandar yang terletak di Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Oku Selatan. Dalam kampanyenya, masyarakat meminta kepada calon bupati agar meneruskan pembangunan infrastruktur di wilayahnya jika terpilih nanti. Abu Sama pun menanggapi permintaan masyarakat itu dan berjanji akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Pasangan yang dijuluki dengan sebutan Abdi ini memaparkan program visi misi mereka, salah satunya peningkatan infrastruktur dan pemerataan di seluruh wilayah Oku Selatan. Menang kata Bapak Ibu semua, insya Allah Abu Sama Misbadi akan menang di Jagaraga dan Desa Bandar ini. Saya yakin. Tadi sudah disinggung masalah infrastruktur. Insya Allah saya akan ingat, akan memberikan penghargaan terbaik kepada semua lapisan masyarakat yang telah ridho dan ikhlas untuk berjuang dan memenangkan pasangan Abu Sama dan Misbadi. Paslon dengan nomor urut 4 itu juga memaparkan 9 program unggulannya kepada warga yang hadir dalam kampanye mereka. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan.
Mereka semua pasti. Warga Pangkal Pinang resmi mendeklarasikan dukungan terhadap kota kosong pada pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Deklarasi yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Kerito Surong ini dihadiri ratusan relawan dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu mereka juga meresmikan rumah kota kosong untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keegoisan partai politik yang hanya memberikan dukungan ke satu pasangan calon wali kota saja. Gerakan ini juga dilakukan untuk mengajak masyarakat agar tidak golput dengan datang ke TPS lalu mencoblos kolom kosong alias kotak kosong pada surat suara 27 November nanti. Ada sebagian masyarakat di Pangkal Pinang ini yang melihat bahwa demokrasi kita hari ini begitu carut-marutnya, ya kan? Aspirasi masyarakat tidak bisa diserap oleh partai politik, ya kan? Partai politik maunya sendiri, ya kan? Kemudian elit-elit partai, begitu juga pertahanan, begitu angkuhnya, maka ini adalah muncullah keinginan masyarakat untuk mengusung perlawanan masyarakat di Kota Pangkal Pinang lewat gerakan kota kosong ini. Masyarakat berharap Pilkada Pangkal Pinang tahun ini dimenangkan oleh kota kosong, sehingga pada pilkada berikutnya ada banyak calon yang bisa menjadi pilihan rakyat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Kota kosong. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru melakukan kampanye di pelataran dermaga Pasar 16 Ilir Palembang. Kedatangan calon gubernur petahana ini telah ditunggu relawan dan para pendukungnya. Herman Deru menyapa dan menyempatkan berfoto bersama warga. Selanjutnya Herman Deru menemui para milenial yang telah berkumpul di dermaga dan masuk ke kafe atau warung kopi terapung di pinggiran Sungai Musi. Herman Deru juga masuk ke sejumlah warung kopi untuk menyapa warga yang tengah bersantai. Tak lupa ia juga mencicipi kopi dan mengajak warga menikmati sore di dermaga yang tak jauh dari jembatan Ampera ini. Ia mengaku bangga pada anak-anak muda membuka usaha di kawasan yang kini menjadi tempat berkumpul para milenial. Saya bangga banyak pelaku usaha startup ternyata memang dari kalangan muda, milenial, Gen Z yang sudah terlihat punya jiwa berani berkompetisi. Jadi untuk berusaha seperti ini, ya berusaha seperti ini tidak cukup punya modal saja, tidak cukup punya keahlian, tapi harus berani berkompetisi. Nah, ini sudah menunjukkan keberanian. Siapa nama? Ihsan. Kalau Bapak terpilih nanti, apa ada janji untuk milenial ini usaha mereka? Tentu pemerintah harus menjadi jembatan bagi pelaku usaha dan pasar. Jadi di tengahnya pemerintah. Jadi ada persoalan apa di pasar, itu pemerintah yang akan membenahi. Ada persoalan apa pada pelaku usaha, pemerintah juga akan membantu. Salah seorang pemilik kafe berharap pemimpin Sumatera Selatan yang terpilih dapat mendukung pelaku UMKM, mengingat potensi wisata di Palembang yang masih sangat besar. Gubernur, tugas fungsi. Kami sangat senang sih dan mengapresiasi Pak Herman Deru semoga beliau bisa terpilih di periode kedua, sehingga ini sebagai bentuk sebagai bentuk dukungan dari beliau calon gubernur untuk kita UMKM, dan kita ini merupakan kopi terapung pertama di Kota Palembang. Pada Pilkada Sumatera Selatan 2024, Herman Deru berpasangan dengan Ci Ujang yang mendapat dukungan dari 6 partai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran
Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini Dua saja. Sisi Itu di jika TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution datang ke salah satu sekolah di Sibuhuan untuk menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Calon gubernur nomor urut 1 ini mendapatkan sambutan meriah dari warga kota Sibuhuan. Mereka antusias menyalami menantu Presiden Jokowi tersebut. Setelah acara selesai, Bobi langsung menuju lapangan Maduma Sibuhuan untuk melanjutkan kegiatan acara Maulid yang digelar tim relawan Bobi Lovers di lapangan Maduma Kota Sibuhuan, Padang Lawas. Di Padang Lawas, Bobi juga melakukan pertemuan dengan partai koalisi pendukungnya. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Dengan menggunakan kemeja putih, Bobi Nasution melakukan kunjungan ke pesantren Darul Ulum, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam kesempatan ini, Bobi disambut oleh tokoh Marga Siregar, Hamsirudin, RCM Siregar, dan para ulama sekawasan Tapanuli bagian selatan. Sesampainya di pesantren Darul Ulum, Bobi melakukan ziarah ke makam leluhur Tuan Guru Nabundong, Syekh Ahmad Daud, pendiri pesantren Darul Ulum. Didampingi para tokoh Marga Siregar dan ulama, Bobi memasuki lokasi makam Tuan Guru Nabundong untuk melakukan ziarah dan doa bersama di makam pendiri salah satu pesantren tertua di Tabaksel. Usai melakukan ziarah, menantu Presiden Jokowi ini didampingi para tokoh bercengkrama dengan para ulama, salah satu adat suku Mandailing, dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan para tokoh dan ulama serta warga sekitar pesantren Darul Ulum Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang. Silaturahmi untuk melihat salah satu pesantren yang sangat luar biasa, Darul Ulum, yang namanya begitu luar biasa dan banyak mengundang santri yang sangat berpengaruh di Sumatera Utara. Banyak undangan simpatisan. Usai melakukan kegiatan, calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution menyempatkan diri menyapa masyarakat dengan melakukan swafoto bersama masyarakat yang datang ke lokasi acara. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan.
akan disampaikan oleh tokoh agama Bukit Siregar dan juga nanti disusul oleh Bapak Bobi Nasution. Calon Gubernur nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution melakukan belusukan ke Pasar Kodok, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Di pasar ini, calon Gubernur nomor urut 1 Bobi Afif Nasution langsung menemui para pedagang kaki lima. Selain berdialog dengan para pedagang, Bobi juga melakukan peninjauan harga sembako dan mendengarkan pendapat juga keluhan dari para pedagang kaki lima di pasar ini. Belusukan calon Gubernur Bobi Afif Nasution di Pasar Kodok mendapat antusias ratusan pedagang dan pengunjung pasar. Sejumlah ibu-ibu pengunjung dan para pedagang tak luput meminta swafoto bersama menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini. Menurut Bobi Afif Nasution, kondisi infrastruktur yang buruk mengakibatkan distribusi barang sering terlambat ke pasar. Para petani juga sering mengalami kerugian karena hasil panen mereka sulit untuk dijual. Harga angkut barang tidak stabil dan tentunya akan mengalami kenaikan harga jual. Yang ngelihat tadi harga-harga pasar, sini tadi ada dua bahan pokok yang sedikit naik, ya. Pertama itu minyak dan gula. Dan gula, Pak. Keluhan-keluhan sendiri dari masyarakat dari pedagang itu seperti apa? Banyak sebenarnya keluhannya hampir sama walaupun tidak semua tentang masalah sembako. Keluhan tadi dengan pedagang langsung ngobrol, keluhannya hampir sama masih infrastruktur. Ada mungkin ada beberapa komoditi yang agak terlambat datangnya karena infrastruktur kesini agak sedikit luar biasa kurang baik. Jadi ya, kalau Bapak terpilih sebagai gubernur, gimana kalau infrastruktur itu Pak? Apakah kita akan dibenahi seperti Batu Jombang? Haruslah, harus dibenahi. Itu solusi yang paling utama untuk beberapa persoalan. Nah, infrastruktur ini bukan tentang kita mau jalan-jalan, tapi infrastruktur ini tentang bagaimana nanti harga pangan, harga sembako, harga distribusi bisa turun kalau infrastrukturnya baik. Usai berkampanye di Kota Padang Sidempuan, calon Gubernur nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution dijadwalkan akan kembali melanjutkan kampanye ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas daksa tangan ini viral di media sosial bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Ya, caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli.
menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Berbagai cara dilakukan dua pasangan calon Bupati Lampung Selatan dalam melakukan kampanye terbuka dengan melakukan belusukan dan kegiatan untuk mengambil simpati warga. Calon Bupati dari petahana Nanang Ermanto Antoni Imam mengadakan kegiatan jalan sehat di wilayah Kecamatan Bakahuni. Dalam kegiatan tersebut, Nanang Ermanto pun menyapa warga. Bermodalkan capaian kinerja selama menjabat di pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, Nanang Antoni optimis bakal memenangkan pertarungan dengan lawan politiknya Egy Saiful. Hai, apa kabar? Yuk, coba yang jauh merapat. Nanti Pak Danang doakan yang merapat. Sedangkan tim sukses Radityo Egy dan Saiful yang dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga tak kalah seru. Zulhas bersama artis ibu kota, Eko Patrio dan Uya Kuya bersama istri juga ikut mengkampanyekan Radityo Egy Saiful. Dalam menyampaikan kampanye, Zulhas meminta warga untuk datang ke setiap kampanye Radityo Egy dan Saiful. Belum cukup, nanti temennya depan rumah, kiri kanan, belakang aja ya. Yang penting cheese kan ada cheese. Ya kan? Ada beres, tenang. Ya, saya ngerti yang kamu mau. Tahu, saya tahu, cheese kan? Beres. Ya, jadi depan rumah, samping, kiri, kanan diajak ya. Lain halnya dengan Nanang Ermanto yang memanfaatkan masa cutinya mensosialisasikan kinerja selama menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan selama 1 periode dengan bersilaturahmi ke masyarakat sambil membagikan kartu BPJS Kesehatan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Bakahuni. Radityo Egy yakin dengan apa yang sudah dilakukan sang mertua sebagai orang nomor 1 di Kementerian Perdagangan, diyakini sebagai modal untuk merebut kursi pemerintahan daerah Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dalam kampanyenya, calon wakil wali kota Palembang nomor urut 1, Nandriani, yang berpasangan dengan Fitrianti Agustinda mendatangi salah satu rumah produksi empek-empek Ceya di Jalan Tulang Bawang, Kelurahan Lebung Gajah, Sematang Borang. Di tempat ini puluhan pelaku UMKM yang umumnya pelaku usaha kuliner berkumpul. Dalam pertemuan dengan pelaku UMKM ini, Nandriani mengatakan banyaknya program unggulan yang diusung, di antaranya prioritas pendidikan dan kesehatan, juga memajukan UMKM. Untuk menunjang dan memajukan UMKM di kota Palembang, pasangan ini akan membangun pusat oleh-oleh, baik kerajinan maupun kuliner sebagai wadah UMKM. Kalau UMKM ini bagian dari prioritas program kami karena memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang untuk UMKM itu adalah pemodalan, pemasaran, packaging, dan tadi saya menyebutkan bahwa Kota Palembang ini belum ada pusat sentra oleh-oleh baik kerajinan maupun makanan. Jadi kalau di kota-kota lain itu sudah ada, Palembang belum, dan insya Allah Fitri Nandri nanti akan membuat pusat oleh-oleh dan kerajinan di tengah-tengah Kota Palembang. Dan setelah 1 hari kami dilantik, kami akan membagikan modal di 170 lahan buat masing-masing UMKM. Nandriani menambahkan jika dirinya dan Fitrianti Agustinda terpilih,
akan membagikan modal bagi UMKM di 107 kelurahan di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mulai menerima sejumlah logistik untuk Pilkada serentak 2024 berupa segel, tinta, dan kabel tis. Masing-masing jumlah logistik pilkada yang diterima jumlahnya bervariasi. Jumlah segel yang diterima sebanyak 12.788 keping. Jumlah tinta yang diterima sebanyak 512 botol. Jumlah kabel yang diterima sebanyak 3.444 buah. Dalam serah terima 3 jenis logistik Pilkada 2024, selain pihak KIP Aceh Barat Daya juga didampingi oleh pengawas pemilihan atau Panwasli dan pihak keamanan TNI Polri. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh logistik Pilkada 2024 yang baru diterima tersebut dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan. Yudi Nirwansah, Komisioner KIP Aceh Barat Daya mengatakan 3 logistik yang diterima KIP Aceh Barat Daya merupakan logistik pertama untuk Pilkada 2024. Dalam waktu dekat akan tiba sejumlah logistik lainnya seperti bilik suara, kotak suara, dan sebagainya. Menerima logistik pemilu untuk tahap pertama ya, yaitu berupa tinta, segel, dan kabel tis. Untuk tinta 512 botol, untuk segel 12.788 keping, untuk kabel tis 3.444 buah. Untuk tahap awal ini kita menyimpannya, kita kebetulan ada gudang tersendiri untuk gudang KIP Aceh Barat Daya. Sementara sebelum kita distribusikan ataupun kita setting pengepakannya, kita masih simpan di gudang logistik. Dari Aceh Barat Daya, Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Puluhan aparatur sipil negara ASN jajaran pemerintah Aceh mengikuti apel dan penandatanganan ikrar netralitas pada Pilkada tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengingatkan para pejabat di setiap instansi untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dalam politik praktis di pilkada yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penjabat Gubernur Aceh Safrizal menegaskan akan menindak tegas apabila jajarannya terlibat dalam politik praktis, seperti sanksi pemecatan hingga pencopotan dari jabatan. Para ASN menjadi ingat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ASN sepanjang pilkada ini berlangsung. Bagaimana bila ada ASN yang tidak netral? Ya, nah kalau ada yang mengadukan ASN yang tidak netral, nanti diproses oleh Panwasli Aceh. Panwasli Aceh akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kalau dia provinsi, dan kalau dia kabupaten kota. Nanti kita lihat pasal yang dilanggarnya, lalu kita minta persetujuan atau rekomendasi Menpan atau BKN, kemudian keluar rekomendasi kepada kepala daerah, kemudian dijatuhkan hukuman berdasarkan berat ringan pelanggaran yang sudah dilakukan. Himbauan untuk para ASN Pak Bu, supaya netral dia. Yang paling berat diberhentikan dari PNS. Ya. Usai pembacaan ikrar, para ASN menandatangani integritas ASN yang dimulai oleh PLH Sekda Aceh Azwardi yang diikuti oleh para asisten Sekda, staf ahli, dan para kepala SKPA pemerintah Aceh serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.